Oke, berarti kita lanjutkan. Sebentar, saya cek dulu. Begini, ini masih berkaitan tentang strain ya, analisis strain. Kan ke maaf, salah ini. File strain. Kita lanjutkan kemarin. Nah, saya sampai di sini ya. Kita sudah bahas bahwa ada hubungan antara posisi di sudut yang sebelumnya ya dengan posisi sudut di koordinat sebelumnya dengan koordinat baru ya. Nah, yang disederhanakan menjadi ini ya, kalau dibuat dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, sekarang kita lihat yang langsung nih, yang mencari strain normal pada arah x-aksen ya. Nah, secara matematis kan seperti ini. Itu u-aksen, do e-aksen ya. Kemudian dengan menggunakan aturan rantai bersama diferensial ya, aturan rantai itu didapatkan yang ini ya, jadi ada pertama ini sebagai dua bagian do u aksen do x ya dikali dengan do x aksen. Nah, ya kebutuhan rantai kan dibagi ini ya, jadi ada diferensial terhadap x dan terhadap y ya, kemudian ditambah dengan do aksen do y dikali do y do x aksen. Ya ada tambahan ya. Nah, aturan rantai itu seperti ini. Mengingatkan kembali tidak perlu jelasan lebih detail ya. Nah dari sini apa yang kita lakukan, nah ini ada yang menarik ini. Yang menariknya itu kita selesaikan satu persatu nih. Hapus dulu aja. Hapus aja. Pertama ini dulu nih ya. Pertama do x aksen, ada do y do x aksen juga ya. Kembali pada pertemuan sebelumnya kita dapat hubungan bahwa cos theta itu sama dengan x per x aksen ya. Nah, ini kan bisa dibuat juga kan sama juga. Cos theta itu definisinya sebagai do x aksen ya. Tapi dengan demikian ini sama dengan cos theta. Kemudian do y do x aksen. Do y do x aksen. Mungkin ada hubungan ya. Kita sudah bahas bahwa hubungan antara y dengan x aksen. Nah, itu adalah sin theta ya.
X dengan Y aksen. Nah, ini akan sama juga. Saya tuliskan menjadi do X, do Y aksen. Yang ini adalah sin theta. Sekarang kita selesaikan yang bagian ini. Nah, saya tambahin do U aksen X ya. Kemudian ada do U aksen Y. Nah, kemarin kita tahu nih bahwa U aksen itu adalah U cos theta ditambah B sin theta ya. Sekarang kalau ditanya apa nih do U aksen X ya. Ya lu tinggal gitu kan. Diferensialkan terhadap X ya. U aksen terhadap X berarti do X dari U aksen sama dengan do X U cos theta tambah B sin theta di sini dapat berarti do aksen do X itu adalah cos theta do U do X ditambah sin theta do V do Y kok do X ya do V do Y X. Nah, berarti kalau terhadap Y ya kan sama ya do U aksen do Y sama dengan cos theta do U do Y do U do Y ditambah sin theta yang terlalu jauh do V do Y. Dari sini juga kita tahu nih do U do X itu adalah sin X ya. Ini adalah sin X. Sin normal X. Do V do Y adalah sin Y. Kemudian do V do X dan do U do Y apa nih? Ini yang dulu ya, jangan dulu. Ini dibiarkan dulu. Nah, dari semua ini ada gabung semua tuh ya dengan yang sebelumnya. Nanti tan X aksen tan X aksen adalah ini kan dikali semua ya. Nah, yang do aksen X-nya itu adalah tan X kali cos theta ditambah do V do X ya. Do X sin theta dikali cos theta ya. Cosnya didapatkan dari do X aksen ditambah do aksen do Y. Ini adalah do U do Y
kali cos theta ditambah epsilon y sin theta kali sin theta. Kayaknya suara saya terdengar kan nih, yang jelas ya. Volumenya yang besar. Saya udah besar nih kalau di saya. Oke, kemudian sebentar ini kenapa? Ini salah. Oke, nah ini ada kalikan ya, 1/1. Epsilon x sen. Ini 1/1 tuh ya. Jadi epsilon x cos kuadrat theta ditambah v x ya. Sin theta cos theta ditambah u y sama juga ya, sin theta cos theta ditambah epsilon epsilon y sin kuadrat theta. Jadi sama dengan epsilon x cos kuadrat theta ditambah epsilon y ditambah epsilon y sin theta. Nah, ditambah ini u y ditambah v x sin theta cos theta ya. Sin theta cos theta. Nah, kemudian ini nanti Anda jabarkan ini. Yang cos kuadrat theta ini menjadi 1 ditambah 2 cos 2 theta ya. Dan yang sin kuadratnya ganti jadi 1 min 2 cos 2 theta ya. Kemudian sin theta cos theta ini jadi setengah sin 2 theta. Kemudian yang ini ya sudah bisa menebak nih. Ya, yang skala lingkari, yang saya buletin ini sama dengan setengah kok setengah 2 epsilon c ya, x ya, atau nanti ini bisa diubah menjadi 2 epsilon x ini sama dengan gamma x y ya. Nah, sehingga kesamaannya, nah ini yang tadi bawah ini. Yang ini atau yang bawahnya. Jadi perbedaannya, dia membuat dalam bentuk ini epsilon xy ataukah setengah xy. Nah, dapat nih. Kemudian yang di aksen ya sama juga. Caranya ya sama juga. Paling mudah kalau ya aksen seperti kita mentransformasi stres
Y aksen ya, karena X dan Y kan selalu tegak lurus. Nah, berarti tetanya tambahkan 90 derajat. Anda akan dapat untuk yang epsilon X, Y, X aksen, Y aksen juga nanti sama caranya. Nah, tapi ini saya cukup satu aja. Nah, ini mau saya ada yang ingin saya tunjukkan. Jadi, waktu pertemuan atau materi yang kita bahas mengenai transformasi stres ya, X aksen. Nah, ini kan persamaannya seperti ini. Sedangkan untuk yang strain, X aksen, ini kalau diperhatikan, cos 2 tetanya sama ya. Sin 2 tetanya sama. Yang membedakan adalah metafisik saja. Ya, kalau stres ya yang ada di dalamnya adalah stres, semuanya stres ya. Hormonal stres, shear stres. Untuk yang strain ya, normal strain, sama shear strain. Ada cara menurunkannya berbeda ya. Kita bahas mengenai stres itu dengan cara kita bahas mengenai konsep kesetimbangan ya, konsep kesetimbangan gaya, kemudian konsep kesetimbangan momen gaya juga ya. Dan proyeksi ya, proyeksi gaya. Sedangkan yang strain kita yang bahas proyeksi itu ya, yang kita bahas tadi berkaitan dengan posisi ya, suatu posisi jika dilihat dari dua sumbu yang dua koin yang berbeda itu seperti apa. Nah, ternyata hasilnya sama ya, sama untuk bagian tertentu ya, membedakan hanya metafisisnya. Berarti yang lainnya akan sama ya. Otomatis kalau sigma X aksen dengan strain X aksen itu ada kesamaan, otomatis untuk yang lainnya pun ya, untuk yang Y aksen, Z aksen akan sama juga. Nah, dengan demikian, prinsipal strain pun akan sama ya. Kita langsung aja nih. Prinsipal strain pun akan sama ya. Kita tuliskan dulu ya. Jadi waktu kita bahas mengenai bagaimana mencari persamaan prinsipal stres ya dari normal stres dan shear stres. Lebih seperti ini ya. Ini tergantung ya, apakah mau buat 1/4 atau setengah. Ini supaya sama dengan ini. Gini ya, untuk yang apa namanya, prinsipal stres. Tambah tau X kuadratnya. Gitu ya, waktu kita turunkan untuk mencari prinsipal stres. Kemudian untuk prinsipal stres bagaimana ya? Anda ganti ya. Semua ini Anda ganti ya dengan simbol strain. Nah, untuk yang shear strain ya, ini kan Anda ganti jadi ini ya. Nah, bisa dibuat begini, atau Anda ingin kembali bahwa epsilon XY itu sama dengan setengah gamma C ya. Nah, di sini menggunakan persamaannya adalah gamma. Jadi gamma per 2 kuadratkan jadinya. Nah, dengan demikian ketika mencari sudut, ya, sudut yang dibentuk ya, pada mock circle ya, yang dibentuk tahan
ada principal strain, nah akan seperti ini. Ya, ini saya sekarang mengulang ya. Jadi itu kita cari sudut terhadap principal stress. Nah, principal stress itu kan seperti ini ya, 2 tau XY bagi stres sigma X min sigma Y. Nah, kalau dibuat, kalau kita mencari sudutnya dari sudut pandang strain, kita tinggal ganti parameternya. Ya, ini juga kan sama dengan nanti begini ya, sama aja. Jadi nanti Anda harus teliti jika dalam mengerjakan soal, ada parameternya, apakah dalam bentuk sigma, dalam bentuk gamma XY, yang XY terutama, atau dalam bentuk epsilon XY ya. Nah, sekali lagi, Anda harus memahami bahwa 2 kali epsilon XY itu sama dengan gamma XY ya. Jadi kan sama juga untuk kalau misalkan Anda ingin cari sudutnya terhadap shear stress atau shear strain ya. Kita ulang dulu kalau terhadap shear stress seperti ini ya. Misalkan dilihat dari sudut pandang strain, ya kan sama juga ya. Dengan 2 S jadi Anda bisa buatnya bentuknya seperti ini, ataukah dua epsilon, nah begitu ya. Oke, apalagi itu cari shear strain maksimum ya, sama juga nanti. Jadinya akan coba ini sambil kita ini ya, mengulang ketika karena ini ketika sudah ini ya, sudah 3 dimensi ya, yaitu masih shear stress maksimum, ini shear stress ya, yang misalkan yang XY itu, ini kan berarti epsilon sigma ya, sigma 1 min sigma 2 per 2. Nanti kalau Anda ingin carinya epsilon XY yang maksimum, berarti sama epsilon 1 min epsilon 2 per 2. Dan saya ingat juga bahwa 2 XY sama dengan gamma XY. Nah, sekarang di sini tuliskannya dalam bentuk gamma. Misalnya di soal gimana ya, tergantung dilihat dulu ininya, pertanyaannya ya. Apakah dalam bentuk epsilon XY atau sigma XY. Kalau tidak ada keterangan, ya Anda hitung aja dua-duanya, mana yang jawabannya ada. Ya. Nanti akan sama untuk yang arah YZ maupun XZ. Ini terakhir yaitu tentang volumetric strain ya. Di volumetric strain ini kondisinya itu biasanya dalam kondisi hidrostatik ya. Biasanya kalaupun tidak hidrostatik ya bisa sih bisa ya, tapi secara umum
Khususnya pada ketika benda itu atau suatu material atau batu ya, itu mengalami tekanan hidrostatik. Jadi ini awalnya bundanya ini ya, bundanya itu kemudian berubah menjadi menyusut lah, ini lebih kecil ya, menyusut lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat berapa trennya. Nah, cara mungkin untuk mencari strain ya, volume ya, kan sama juga ketika kita cari epsilon x ya, ini kan sigma sigma perubahan panjang ya, perubahan panjang arah x kemarin lupa buku ya, perubahan panjangnya ada panjang mula-mula. Kalau saya tuliskan di ini ya, berarti ini panjang mula kan ya. Oh ini aja. Dan panjang akhir ya, maaf. Panjang akhir itu ini panjang mula-mula dibagi panjang mula-mula kan ya. Nah, volume pun juga demikian. Jadi volume itu adalah, nah kayaknya kondisinya hidrostatik ya. Jadi kalau delta X kan positifnya itu jika ditarik ya, dan ditekan, menyusut, berarti kan jadi minus nanti strainnya. Nah, kalau yang volumetric ini, itu kebalik, karena kenapa kebalik? Karena ini tadi ya, bahasanya dalam kondisi hidrostatik. Ya. Jadi kalau kondisi hidrostatik, kondisi menyusut, itu dia adalah positif ya. Sehingga di sini jadinya volume awal ya. Jadi volume akhir. Nah, dibagi dengan volume awal. Sehingga kalau misalkan volume awalnya delta V gitu ya, volume akhirnya delta V aksen misalkan dalam bentuk V aksen dibagi delta V ya. Sehingga ini kalau disederhanakan, jadi sekarang volume mula-mula itu gimana? Nah, volume mula-mula itu sebetulnya semua panjang mula-mula kan ya, semua arah kan. Jadi misalkan panjang X, panjang Y dikali panjang Y, panjang Z. Ya, volume kan, saya volume mula-mula berarti panjang X mula-mula ya, X kali panjang angka Y kali panjang Z mula-mula. Nah, berarti kalau untuk yang akhir, kalau misalkan panjangnya ditandai dengan aksen ya, berarti nanti L X aksen ya aksen, aksen misal. Panjang akhirnya ya, panjang jadi volume akhirnya semua kondisi panjang di yang akhir ya, itu dikalikan untuk semua arah X, Y, dan Z. Nah, kemudian sebetulnya jadi ini agak panjang. Untuk ini satu aja nih. Misalkan ini panjang X akhir ya. X akhir kan sebetulnya delta X itu panjang mula-mula ya. Yang mula X
kurangi beban panjangnya, misalkan saya dalam bentuk apa supaya konsisten, atau supaya konsisten imbalannya supaya konsisten. Gini gitu ya, delta x di ini kan mula-mula ya, delta x dikali delta y dikali delta z. Untuk yang akhir delta x aksen kali delta y aksen delta z aksen. Sekian ini perubahan akhir ya, maksud panjang akhirnya. Ini sebetulnya delta x dikurangi delta u, gitu lah. Ini konsisten. Nah, berarti yang arah y aksen itu adalah delta y dikurangi delta w. Itu z aksen berarti delta z dikurangi delta w. U vw kan ya, u. Ini delta z dikurangi delta w. Ini ada. Nah, berarti yang ini kita kalikan nih. Berarti yang ini kan saya bisa dapat nih. Delta x, delta y, delta z. Sedangkan yang ini, nah ada kalikan satu persatu ya. Delta x min delta u dikali delta dikurangi delta ini. Delta y ya, delta v dikali delta z min delta w. Ini dibagi sebetulnya ya. Ini dibagi nih. Coba kita kelompokkan. Ya, dibagi kita kelompokkan. Kelompokannya pertama antara yang ini nih, delta x min delta u dengan delta x. Dengan ini hasilnya sama, berarti bisa saya tuliskan. Nah, ini contoh aja dulu deh, salah satu ya. Jadi delta x min delta u dibagi delta x. Nah, berarti nanti kan delta y min delta v per delta y. Ini bisa sudah nanti menjadi 1 min delta u delta x. 1 min epsilon x. Oke. Berarti persamaan yang ini sebagai lagi. Berarti epsilon u metrik 1 min dikali 1 min delta x bisa 1 min delta y ya, 1 min delta z. Oh, delta epsilon. Nah, samakan seperti ini. Bisa. Ini Anda kalikan satu per satu dengan sama. Nah, Anda kalikan ya ini nih ya, ini yang saya tambahin Anda kalikan
Jadi kan ini 1, pasti ini jadi ini ya, 1 ditambah epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, kemudian dikurangi kalau saya kali ditambah. Jadi ada gini kan, ada kurang lebih ini pasti jadi panjang lah. Kurang lebih jadi panjang, ada epsilon XY, epsilon X kali epsilon Y, epsilon X kali epsilon Z, epsilon Y kali epsilon Z, dikurangi bla 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 gitu ya. Masih ada beberapa lagi nih, karena kaliannya ada banyak. Nah, yang perlu diperhatikan, nah, kamu yang bagian ini, yang bagian, oh maaf, ada yang ini, saya salah mata. Oh, saya tuliskan aja langsung. Nah, gini ya, 1 min epsilon X Y Z, ya, kalau tidak salah ya, penjabarannya itu, nah ditambah epsilon X, tambah epsilon Y, ditambah epsilon Z. Hmm. Nah, ya. Anda perhatikan bahwa yang ini nih, ini kan dikali nih, kali. Jadi kan strand itu sangat kecil ya. Jadi kalau semuanya dikali-kali-kali, ini semuanya akan mendekati 0. Kita anggap 0. Nah, tidak begitu signifikan nanti perubahannya. Ini semuanya jadi dianggap 0, sehingga sisanya untuk yang volumetrik 1 min 1, maksud saya salah ini. Kalau nggak salah bukan plus, ini min. Ini. Jadi 1 min epsilon X min epsilon Y. Min epsilon Z. Kemudian 1 min 1 ditambah epsilon X ditambah epsilon Y ditambah epsilon Z. Nah, sehingga ternyata untuk yang stem volumetrik, itu cukup menjumlahkan semua strain normal. Ternyata pada akhirnya untuk mencari strain volumetrik dengan menjumlahkan semua strain normal, X, Y maupun Z. Nah, ini itu kesimpulannya ya. Kurang lebih begini, ini untuk yang strain materinya sudah selesai sampai di sini. Sekarang ini udah 926 di Lampung nih. Oke, sebelum latihan soal, silakan jika ada yang mau tanyakan. Nah, sekarang kita coba latihannya. Beberapa saja. Paling jadinya langsung saya bahas aja ya. Sebentar.
yang ingin saya bahas. Ini ada gap sebetulnya sebentar. Mana ya? Ini kemudian principal stress. Oke, strain. Nah, jika ada pertanyaan di 10 dan sebagian barang. Jadi yang diujikan itu seperti apa gitu ya. Yang pertama soal ini yang soalnya ada satu bidang ya. Bidang stresnya horizontal vertikal yang ada di gambar sebelah kanan ya. Ya, perhatikan kemudian diputar ya, dia diputar 30 derajat tapi berlawanan arah jarum jam ya. Kalau kita contohkan pembahasan materinya itu berlawanan arah jarum jam ya. Nah ini searah jarum jam. Maksudnya gini, maksudnya perhatikan waktu kita bahas transformasi stres itu kan ke arah sana ya, arah kiri ya, berarti kan berlawanan arah jarum jam. Sedangkan yang ini dia ke sana. Nah, ini mana? Berarti yang ini adalah sigma X ya. Yang ini adalah sigma Y. Ya, paling ini adalah shear X. Nah, pertanyaannya adalah tentukan stres pada kelas baru. Berarti yang dicari sigma X aksen, sigma Y aksen, dan shear X aksen. Oke, sebenarnya saya tuliskan dulu di sini ya. Langsung jawab aja nih. Jadi sigma X-nya sigma X-nya adalah 3 megapascal ya. Satu megapascal. Sigma Y-nya 14 megapascal dan shear XY-nya adalah 2,5 megapascal. Lalu ada sudut ya. Sudut terhadap koordinat baru sebesar 30 derajat. Oke. Nah, kita bahas satu aja dulu ya, sisanya tinggal apa namanya secara sendiri ya. Jadi untuk tapi nih ingat ini searah jarum jam. Searah jarum jam. Searah jarum jam. Nah, jadi
Karena waktu kita bahas dulu ya terkait transformasi stres itu sedoanan jarum jam. Nah, setelahnya ada soal searah jarum jam. Nah, berarti nanti sudutnya jadi minus ya. Ketika Anda masukkan ke dalam suatu formula jadi minus. Oke, itu kita cari sigma X aksen ya. Ini adalah sigma X ditambah sigma Y dua ya. Kemudian ditambah sigma X min sigma Y kedua cos dot theta ditambah sin XY sin dua theta ya. Kita masukkan angkanya. Jadi ini 15 ditambah 3 Y2 16 min 3 bagi 2 cos min 30 derajat 2 kali ya. Ada 2 ya. Cos 2 kali min 30 derajat. Ditambah sirnya 2,5 sin 2 kali min 30 derajat. Ini sama dengan 18 bagi 2, 9 ya. Ini 12 bagi 2, 6. Cos min 60 derajat. Tambah 2,5 sin min 60 derajat. Semua Anda berlatih menghitung nih. Karena soalnya hitungan semua. Ujian pekan depan. Oke, nah ini berarti 9 ditambah 6. Nah, kalau cos min theta kan sama dengan cos theta ya. Berarti ini cos 60. Kalau sin min theta, berarti min sin theta. Berarti ini jadi min 2,5 sin 10 ya. Nah, dari mana Anda pelajari lagi trigonometri di SMA. Ya, 9 ditambah 6 kali setengah ya. Dikurangi 2,5 sin 60 setengah akar 3. Nah, ini 12 min 2,5 itu berarti 1,25 kali 3. Nah, ini ya. Itu bisa Anda ubah menjadi misalkan ini bisa selesaikan gitu ya dengan kalkulator berapa angkanya. Atau Anda membuat dalam akar 3 sama dengan 12 min 3/4 akar 3. Atau mesti disederhanakan menjadi misalkan tadi 1/4 8 ya tergantung nanti jadi harus coba dimodifikasi ya untuk cari jawaban yang tepatnya. 8 min 3 akar 3. Nah, itu bisa begitu ya.
Oh, maaf, saya terbalik ya. Ini terbalik. Sigma X-nya itu berapa nih? Sigma X-nya adalah 3 ya. Di 3 ditambah 15, berarti 3 min, maaf, intersect konfliktif. Oh iya betul, berarti salah ini harusnya ini min ya. Jadi berarti ini bentar. Ya, berapa ini? 6, ini 6. Ini 6, berarti 24 ya. Bisa seperti ini. Jadi yang mau diperhatikan nanti pada saat mengerjakan soal itu cek sudutnya ya, sudutnya. Sudutnya ya. Ini pertama nih, pertama ya. Jadi Anda bisa secara mandiri coba dicari apakah untuk sigma akar aksen dan shear x aksen aksen. Oke, langsung berikutnya ya. Berikutnya berikutnya ada suatu bidang ya. Memiliki tensil normal stres. Nah, itu kuncinya ya. Tensil normal stres angka X sebesar 10 KSI S7 4 satuan. Fungsi ya ini KSI ya. Poin KSI. Kemudian lalu ada kompresif. Nah, ini ada kompresif stres normal arah Y 12 KSI. Kemudian tensil. Tensil begini. Saya tandai yang ini aja. Ada tensil ya, ada kompresif, ada tensil lagi. Yang ditanyakan adalah nilai stres minimum dan maksimum. Yang ditanyakan adalah minimum, maksimum, sama shear stress maksimum. Artinya yang ditanyakan adalah principal stress ya, 1, 2, sama shear stress maksimum. Nah, terus yang kita ketahui, pertama ada angka X, ini 10 ya, 10 KSI, bentuknya tensil, kemudian sigma Y-nya 12 SI, bentuknya kompresif, sama shear XY sebesar 7 KSI, bentuknya tensil juga. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Nah, yaitu ini ada kata kunci tensil. Tensil itu kita sudah bahas. Yang tensil negatif. Dan ada kompresif, itu dia positif.
Ini tensil juga. Walaupun sebetulnya untuk yang shear jarang sih ada istilah tensil sama ini, tapi ini saya sengaja untuk membiasakan ini ya, steel. Ini 7 SD. Dan principal test, nah, langsung aja ya gunakan principal test. Jadikan sigma X ditambah sigma Y bagi 2 plus minus R sigma X min sigma Y di 2 kuadrat ditambah shear X Y kuadrat. Jadi sigma X-nya 1 minus ya. Mungkin minus 10 ditambah 12 ini 2 ya. Kemudian plus minus akar minus 10 min 12 bagi 2 kuadrat ditambah minus 7 kuadrat ya. Sama dengan ini 1 plus minus ini minus apa nih? Minus 11 ya. Minus 11 kuadrat ditambah minus 7 kuadrat. Jadi sama aja dengan 1 plus minus akar 21 ya. Minus 11 kali minus 11 ditambah 49. Nah, 1 plus minus akar ini 170 ya. Nah, ini tinggal selesaikan. Nanti 1 tambah apa nih? Maka 170 sama dengan berapa? Maka 170 15,38. 1 plus minus 15,038. Yang dapat sigma satunya adalah 14,038. Kemudian sigma 2-nya minus ya. Minus 12 minus 12,038 ya Pascal. Nah, ini kemudian mencari apa? Shear stress maksimum. Nah, shear stress maksimum pertanyaan Pak, ini pertanyaannya. Oh, ada satu lagi pertanyaannya. Sudut terhadap stres maksimum berarti sudut terhadap prinsipal stres ya. Oke, ini kita ini dulu nih. Berarti ini sigma 1 min sigma 2 ya. Ini sigma 1 min sigma 2 bagi 2. Sebenarnya 14,038 dikali min 12,038 dibagi 2 sama dengan ini jawabannya udah ketebak nih 13,038 13,03 tiganya jelek nih
13,038 Pascal. Nah, kalau diperhatikan, ada yang unik nih. 13,038 ini kan sama dengan ini ya. Nah, jadi dengan kata lain, mencari sistem maksimum itu ada cara lain, yaitu, nah ini itu sama dengan persamaan untuk mencari sistem maksimum. Nah, kalau sudut, ya tinggal dengan 2 theta P, nah berarti ada prinsipal stres ya. Prinsipal stres itu, saya lupa dari persamaannya. Dua ini ya. 2 shear XY, sigma X min sigma Y ya. 2 kali min 7, sigma X-nya nanti berapa? Minus ya, karena dia pensil tadi ya, minus 10 ya. Minus 10 minus 12 sama dengan minus 11 per minus 22 sama dengan 7 per 11 ya. Nah, berarti 2 theta P sama dengan inverse tangan dari 7 per 11. Nah, ini sama dengan 32,4 derajat ya. 32,46 derajat. Ingat, nah, theta P-nya berarti bagi 2. Berarti 16,23 ya. Nah, apakah betul begini? Nah, cek lagi ini ya. Nah, Anda perhatikan. Di sini kan ada tanda. Nah, ini. Berarti Anda ingat lagi tentang kuadran ya. Kuadran. Berarti di sini kondisinya sigma X lebih kecil sigma Y. Kemudian shear XY-nya kecil 0. Nah, ini ada di kuadran ke lebih kecil, sigma lebih kecil, kuadran 3 ya. Kuadran 3 ini. Ini tadi kuadran 3. Berarti untuk yang sudut yang ini harus untuk tambah dengan 90 derajat ya. Berarti ini 16,23 derajat ditambah 10 derajat. Sama dengan 106,3 derajat. Nah, ini hasil airnya. Satu lagi ini. Satu lagi ya, saya akan ngebut nih. Satu lagi. Kemudian ada kuliah ya. Dan satu lagi ya, saya ingin memperlihatkan bagaimana menghitung strain. Nah, yang ditanya menghitung strain X, strain Y, sama strain XY. Ya, atau gamma XY ya. Dari sini Anda bisa lihat ya, ini contoh di sini ya. Kalau contoh di gambar ini, nah, ini harus dilihat dulu apakah ini mengalami oh yang ini aja. Nah, kalau ini contoh ya, kalau yang ini, Anda perhatikan di sumbu X-nya itu enggak ini, enggak ada perubahan ke sana ya. Enggak ada perubahan ke mana?
Dia panjang dimensi ke atas, kemudian ini juga ya, ini tidak ada perubahan dari sumbu X-nya itu ke kanan ya, ke arah X. Yang ada ini jadi ubah posisi aja. Jadi posisinya yang ini do U, ini do V-nya, itu ini akibat shear strain ya, shear stress ya, shear stress. Berarti kalau seperti ini hanya mengalami shear strain. Nah, kalau mengalami shear strain saja, ini kan do X, ini do Y. Nah, jadi kalau ini tidak ada ya, tidak ada. Yang ada hanya shear strain. Udah lah, tinggal ini aja. Setengah dua U dua X, dua U dua V, ditambah do V do X ya. Sama dengan setengah do U-nya, berapa dia buat posisinya? U-nya itu, oh itu 3 inci ya, ini 3 ya. Berarti 3/400 ditambah do V berarti ini ya, 2/300 sama dengan setengah, apa nih? Ini kan 3, ya bisa ini ya, bisa Anda samakan. Berarti 9 ditambah 8 ya, dibagi 1.200, nah gitu ya. Ya benar, yang selesaikan lah, ya tinggal selesaikan. Ini menjadi setengah 17/1.200 gitu ya. Nah, ini kurang lebih berapa ya, 15.000 per itu kan. 17/200, kita 0,04 ya, 0,014, kurang lebih lah 0,04. Nah, kalau saya tanya gamma, berarti gamma kan setengah dari 2 kali ya. Gamma ini kan 2 kali, 2 kali dari ln XY. Ya, berarti ingat kali 2 ya. Jadi 0,014. Tidak ada satuan ya, karena strain. Oke, selesai itu latihannya. Nanti ini filenya saya rapihkan, nanti saya share ya, untuk Anda latihan di tinggal masing-masing sebelum menjelang ujian. Oke, selesai itu. Jika ada pertanyaan silakan ya, sebelum saya akhiri pertemuan sekarang hari ini. Oke, seperti ada, mungkin Anda sudah siap-siap nih di ruang kelas ya. Untuk hal lain, jadi langsung saya akhiri saja. Selamat pagi ya, masih pagi, dan selamat menempuh ujian. Nanti diumumkan ya, ujiannya seperti apa, tapi sebagai gambaran ujiannya adalah open book. Anda siapkan contekan gitulah ya, contekan 1 lembar saja ya, berarti bolak-balik 2 halaman, hanya 1 lembar saja. Kalau lebih dari 1 lembar nanti asisten atau pengawas akan mengambilnya, jadi Anda siapkan hanya 1 lembar saja, open book ya. Kemudian boleh menggunakan kalkulator ya, kalkulatornya khusus kalkulator, bukan kalkulator yang aplikasi dari smartphone ya. Jadi silakan dicari dulu ya sebelum Anda menjelang ujian untuk memperoleh kalkulator, barangkali diperlukan. Kalau saran saya lebih cepat sih menggunakan kalkulator ya.
Terus hati-hati ya, tetap Anda harus teliti. Ya, kalaupun juga tidak kalkulator masih bisa di-convert sebetulnya. Nanti karena banyak ya hitungannya, ya lumayan ada banyak. Sekitar 70-60% ya, 60% lah itu hitungan. Jadi ya saran saya menggunakan kalkulator supaya Anda lebih cepat menghitung. Oke, saya rasa itu pertemuan kali ini dan ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yuk semuanya, selamat pagi. Ya, yuk.